Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadin Ismail dari kelas Gizi A angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Jadi, ada dua cara menyatakan konfigurasi elektron. Namun, konfigurasi elektron berdasarkan orbital atom itu lebih berguna untuk mempelajari sifat-sifat suatu zat kimia, termasuk mengapa ada zat kimia yang berwarna-warni. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana membuat konfigurasi elektron berdasarkan orbital suatu atom. Baik, subkulit 1s itu punya tingkat energi yang paling rendah, lalu naik ke subkulit 2s, 2p, 3s, 3p sampai yang terakhir yang paling tinggi itu 8s. Pastinya elektron yang bisa mengisi subkulit tertentu juga terbatas. Elektron yang mengisi subkulit itu dituliskan dalam bentuk pangkat. Seperti contoh S maksimal 2 elektron, jadi bisa dituliskan seperti S pangkat 2. Kemudian P maksimal 6 elektron, jadi P pangkat 6. Kemudian D maksimal 10 elektron, jadi D pangkat 10. Kemudian F itu diisi oleh 14 elektron, jadi bisa dituliskan sebagai F pangkat 14. Karbon punya 6 elektron. Kita harus menuliskan konfigurasi untuk 6 elektron ini. Padahal elektron yang menempati suatu subkulit bisa dilihat dari pangkat subkulitnya. Kalau kita jumlahkan pangkatnya dari 1s2, 2s2, dan 2p2, maka pas 6 kan? Jadi dalam menuliskan konfigurasi elektron, kita hanya perlu mengikuti urutan tingkat energi kulit dan subkulitnya sampai pangkatnya sama seperti banyaknya elektron yang dipunyai atom itu. Baik, sekarang kita masuk ke diagram orbital. Sekarang kita akan menggambarkan konfigurasi elektron memakai diagram orbital. Sebenarnya gambarnya cukup mudah. Suatu subkulit punya sejumlah orbital. Orbital itu digambarkan sebagai persegi dan berisi garis setengah panah yang mewakili elektron. Subkulit S punya 1 orbital, subkulit P punya 3 orbital, subkulit D punya 5 orbital, dan F punya 14 orbital. Dalam menuliskan diagram orbital tersebut, terdapat juga beberapa aturan-aturan yang harus kita pahami dalam menggambar diagram orbital. Baik, bisa dilihat oleh teman-teman sekalian, terdapat aturan menggambar diagram orbital. Yang pertama itu prinsip Aufbau, yang bunyinya pengisian elektron dimulai dari tingkat terendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu aturan Hahn, yang bunyinya elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari 1 akan tersebar pada orbital yang memiliki kesamaan energi dengan arah putaran spin yang sama. Kemudian yang ketiga, larangan Pauli, yang bunyinya setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Setelah teman-teman sudah memahami aturan-aturan menggambar diagram orbital, selanjutnya kita akan masuk ke contoh diagram orbital seperti yang ada pada layar teman-teman. Sama seperti konfigurasi elektron, diagram orbital juga dipakai untuk keperluan mempelajari mengapa zat-zat kimia mempunyai warna. Diagram orbital bisa menggambarkan mengapa ada zat yang berwarna ungu, hijau, atau bahkan tidak berwarna. Walaupun ia memiliki logam transisi, misalnya pada logam transisi yang tidak berwarna Zn, bila kita gambarkan diagram orbitalnya, akan terlihat perbedaan diagram orbital antara logam itu dengan logam transisi yang berwarna lain.
Baik, sekarang kita masuk ke dalam sejarah konfigurasi elektron. Yang pertama itu Niels Bohr adalah orang yang pertama kali mengajukan bahwa perioditas pada sifat-sifat unsur kimia dapat dijelaskan oleh struktur elektronik atom tersebut. Pengajuannya dimulai pada tahun 1923. Pengajuannya juga didasarkan pada model atom Bohr yang mana kelopak-kelopak elektronnya merupakan orbit dengan jarak yang tetap dari inti atom. Konfigurasi yang sekarang digunakan yaitu sulfur berkonfigurasi, yaitu 2446 daripada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. 1 tahun kemudian, Stoner memasukkan bilangan kuantum ketiga Sommerfeld ke dalam deskripsi kelopak elektron dan dengan benar memprediksi struktur kelopak sulfur sebagai 286. Walaupun demikian, baik sistem Bohr maupun sistem Stoner tidak dapat menjelaskan dengan baik perubahan spektra atom dalam medan magnet. Kemudian Bohr sadar akan kekurangannya dan menulis surat kepada temannya yaitu Wolfgang Pauli untuk meminta bantuan menyelamatkan teori kuantum atau yang lebih dikenal sekarang itu sebagai teori kuantum lama. Pauli menyadari bahwa efek Zeeman haruslah hanya diakibatkan oleh elektron-elektron terluar atom. Ia juga dapat menghasilkan kembali struktur kelopak Stoner, tetapi dengan struktur subkelopak yang benar, dengan pemasukan sebuah bilangan kuantum keempat dan asas larangannya yang berbunyi adalah tidak diperbolehkan untuk lebih dari 1 elektron dengan nilai bilangan kuantum yang sama. Persamaan Schrödinger yang dipublikasikan pada tahun 1926 menghasilkan 3 dari 4 bilangan kuantum sebagai konsekuensi penyelesaiannya untuk atom hidrogen. Penyelesaian ini menghasilkan orbital-orbital atom yang dapat kita temukan dalam buku-buku teks kimia. Kajian spektra atom mengizinkan konfigurasi elektron atom untuk dapat ditentukan secara eksperimen yang pada akhirnya menghasilkan kaidah empiris dikenal sebagai kaidah Madelung untuk urutan orbital atom mana yang terlebih dahulu diisi elektron. Baik, itulah tadi penjelasan sedikit materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.